Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan bagian kedua dari materi kebijakan pintu terbuka. Ya, tadi kita membahas ciri khas kebijakan pintu terbuka dari Agraris Wet atau Undang-Undang Agraria dan juga Suikerwet atau Undang-Undang Gula ya yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memanjakan investor atau pengusaha asing yang mau berbisnis di Indonesia atau di Hindia Belanda. Nah, kita lanjutkan ya. Ini untuk memudahkan gambaran umum. Gambaran umum sosial ekonomi kebijakan pintu terbuka. Nah, ini adalah gambar Gubernur Jenderal P. Mijer atau Mayer ya kalau nggak salah di itu dalam bahasa pengucapan dalam bahasa Belandanya Mayer. Dia ini adalah gubernur jenderal yang berkuasa dari tahun 1866 sampai 1872. Jadi ketika kebijakan pintu terbuka dimulai, gubernur jenderalnya adalah dia ya, si Mayer ini. Jadi dalam gambaran umum sosial ekonomi kebijakan pintu terbuka, ada yang namanya gubernur jenderal atau bahasa Belandanya adalah governor jenderal. Mereka pemilik aset. Aset itu adalah tanah, pabrik, tambang, instansi-instansi dan lain-lain. Si gubernur jenderal ini memberikan izin bagi investor asing untuk berbisnis di Hindia Belanda ya. Jadi gubernur jenderal ini yang teken cap tanda tangan surat keputusan bagi seorang investor asing untuk berbisnis di Hindia Belanda. Ya, jadi secara legalitasnya. Yang kedua adalah investor asing. Investor asing ini bisa dari orang Inggris, Belgia, Amerika Serikat, bisa dari Tiongkok, mereka bisa dari mana saja. Berbisnis di Hindia Belanda dalam bidang pertanian, peternakan, memiliki pabrik, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang kaya non-bangsawan yang bergaul dengan para pejabat kolonial. Seperti kita lihat ya di foto ini adalah foto orang asing di kota Batavia. Nah, mereka ini orang kaya tapi bukan bangsawan. Mereka itu pengusaha investor asing yang kaya raya dan mereka bukan bangsawan. Mereka punya pabrik, mereka punya lahan pertanian yang produktif, mereka mungkin punya peternakan, jadi mereka punya bisnis, ya. Jadi ibarat direktur itu atau presiden direktur gitu ya. Tinggal di kota tapi bisnisnya mah di daerah-daerah gitu ya. Jadi hidupnya mah di kota, hidupnya mah bersosialita dengan gubernur jenderal. Jadi teman-temannya itu pejabat-pejabat penting gitu ya, bukan yang ecek-ecek gitu. Jadi mereka ini gaulnya dengan pejabat negara, pejabat kolonial gitu ya. Karena mereka ini super tajir gitu ya, super kaya raya, punya pabrik, punya pertanian, mungkin belasan ratusan hektar. Mereka punya peternakan, ya. Jadi mereka secara ekonominya itu di atas rata-rata orang-orang tajir, punya bisnis yang hebat dan tinggal di kota, tapi bisnisnya itu di daerah. Di kota mereka hanya bergaul dengan golongan-golongan elit, ya seperti pejabat negara dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah rakyat pribumi. Pribumi, rakyat non-bangsawan. Mereka adalah budak di perkebunan, pertanian, dan pabrik-pabrik milik investor asing. Mereka mengalami kemiskinan karena sistem yang dijalankan oleh penjajah dan investor asing. Nah, beginilah rakyat pribumi pada masa penjajahan Belanda. Mau itu sistemnya VOC atau mau dipimpin oleh VOC, mau itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Inggris,
mau itu tanam paksa, mau itu kebijakan pintu terbuka, tetap yang dijajah mah sengsara. Ya, ini adalah foto ini sebetulnya aslinya hitam putih ya, tapi kemudian karena kecanggihan teknologi bisa ada warnanya. Ini adalah contoh gambar pribumi yang bekerja sebagai buruh tani pada masa kebijakan pintu terbuka ya. Jadi ketika lahir tuh nggak ada pilihan pekerjaan yang lain gitu, pasti jadi buruh, pasti jadi kuli ya. Beda dengan orang pribumi yang golongan bangsawan. Kalau orang pribumi yang golongan bangsawan ya mereka beda ya. Mereka ini kaya raya warisan dari harta kerajaan. Beda lagi ya itu mah. Tapi kalau rakyat pribumi yang bukan bangsawan, di zaman penjajahan mereka ini nasibnya udah ketebak gitu ya. Bakal jadi budak, bakal jadi kuli, pabrik dan lain-lain. Ya, mereka dimiskinkan secara struktur oleh penjajah dan juga investor asing. Misalkan upah yang rendah, nggak ada jaminan keselamatan kerja, nggak ada tunjangan, nggak ada uang pensiun, dan lain-lain. Ya, itu adalah gambaran umum sosial ekonomi kebijakan pintu terbuka. Kita lanjut ya. Penerapan kebijakan pintu terbuka. Yang pertama, para pengusaha investor asing menanamkan modalnya dalam bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, dan pabrik-pabrik produksi. Ya, jadi investor asing ini bisnisnya adalah seputaran bisnis ini ya, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan pabrik-pabrik produksi. Beberapa contoh perkebunan milik swasta asing seperti perkebunan tembakau daerah Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur. Perkebunan tebu pesisir Jawa, Cirebon, nah, Pantura ya, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini bisnis perkebunan tebu. Perkebunan kina di Jawa Barat. Perkebunan perkebunan karet di Palembang dan Sumatera Timur. Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara dan perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera. Ya. Perkebunan teh di Lembang, perkebunan teh di Ciwidey itu kan dulunya milik orang Belanda, ya. Setelah Jepang menjajah Indonesia, pengusaha-pengusaha Belanda ini diusir. Setelah Indonesia merdeka, nah semua perkebunan teh di tanah Indonesia itu dinasionalisasikan menjadi milik Republik Indonesia, bukan lagi milik orang Belanda, bukan lagi milik orang Jepang, bukan lagi milik orang manapun, semuanya dinasionalisasi oleh Presiden Soekarno untuk menjadi milik tanah milik negara. Ya, begitu. Tapi ketika masih dijajah, ketika penerapan kebijakan pintu terbuka, nah itu semuanya adalah milik asing, ya. Para pengusaha asing juga mendirikan pabrik-pabrik seperti pabrik gula, pabrik coklat, pabrik teh dan rokok. Nah, ini kalau bisnisnya bisnis produksi ya, memproduksi gula, memproduksi coklat, memproduksi teh dan rokok. Bisnis pertambangan minyak di Sumatera dan Kalimantan. Nah, ini berarti minyak ya. Pertambangan yang dikelola oleh investor asing. Bisnis pertambangan minyak di Sumatera dan Kalimantan. Batubara di Sumatera Barat dan Selatan. Dan timah di Pulau Bangka. Nah, ini bisnis pertambangan oleh investor asing. Untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan usaha swasta, pemerintah kolonial membangun irigasi, jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan kereta api. Nah, ini apa? Untuk mendukung ya, untuk mendukung ekonomi di tanah jajahan, pemerintah Belanda kemudian gimana caranya untuk memudahkan logistik produksi, konsumsi, dan distribusi dari ekonomi yang dikuasai oleh penjajah dan investor asing ini. Maka kemudian
penjajah Belanda ini membangun hal-hal yang bisa memudahkan ekonomi, yaitu sistem irigasi, jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan kereta api. Dan mereka itu bikin fasilitas itu bukan untuk masyarakat Indonesia ya. Mereka membuat segala fasilitas itu adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan keserakahan mereka sendiri dan teman-temannya. Tidak pernah itu teh untuk rakyat, ya, tidak pernah. Jarang ada investor asing, jarang ada penjajah yang baik hati kepada rakyat yang dijajahnya. Itu adalah mustahil. Tidak mungkin terjadi. Tidak pernah tertuliskan dalam sejarah dunia ada penjajah atau investor asing yang baik-baik kepada rakyat pribumi. Yang ada adalah eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ya. Kita lanjutkan. Dampak kebijakan pintu terbuka. Nah ini, eksploitasi manusia, sumber daya manusia. Kebijakan Kuli Ordonanti tahun 1881 atau kontrak kerja antara buruh kuli yang menjadi pekerja dengan pengusaha, investor asing atau majikan yang kebanyakan adalah pemilik perkebunan atau ondernemer. Nah ya, jadi ada perjanjian kontrak hitam di atas putih ya antara majikan. Majikannya ini adalah investor asing, pengusaha dengan kuli atau buruh rakyat pribumi ya yang kebanyakan adalah bangsa kita. Lalu ada Poenal Santi atau peraturan tentang pelanggaran kontrak yang sangat merugikan buruh atau kuli pribumi. Buruh atau kuli pribumi bisa mendapatkan hukuman berupa denda, disekap, ditelanjangi, dicambuk, kerja paksa tanpa upah, bahkan hukuman mati bagi buruh atau kuli pribumi yang melanggar kontrak kuli ordonanti, dikasih hukuman atau poenale santi ya. Jadi rakyat Indonesia dipaksa jadi buruh, jadi kuli, diupah rendah, nggak ada jaminan keselamatan kerja ya. Lalu mereka kalau sakit, kalau mogok kerja, kalau kabur dari pekerjaannya bisa dihukum, denda, disekap, ditelanjangi, dicambuk, kerja paksa tanpa upah, bahkan dihukum mati. Ya. Poin yang ketiga, bahkan eksploitasi rakyat pribumi diperparah ketika mereka diperjualbelikan untuk menjadi kuli perkebunan di lahan pertanian milik Belanda yang ada di Suriname maupun di Guyana. Jadi rakyat pribumi bisa aja mereka itu diperjualbelikan kemudian jadi kuli perkebunan di daerah Suriname atau di Guyana. Banyaknya orang Jawa ya, banyaknya orang Jawa yang kemudian dipaksa diperjualbelikan untuk menjadi kuli perkebunan di Suriname ataupun Guyana. Jadi di Suriname itu bahasa Jawa, kebudayaan Jawa itu jadi hal yang biasa di negara Suriname mah. Karena dulu nenek moyang mereka ada orang Jawa yang jadi pekerja di lahan perkebunan di Suriname maupun di Guyana ya. Coba kalau kalian cari browsing tentang Suriname, banyak di Suriname itu orang-orang Jawa atau orang-orang Suriname yang bisa bahasa Jawa, tahu budaya Jawa, karena dulu nenek moyang mereka adalah orang Jawa yang dipaksa untuk kerja di Suriname ya. Kemudian para onder para ondernemer atau para pemilik perkebunan ini menyogok para pejabat kolonial agar tidak melakukan pengawasan pada bisnis mereka. Jadi kalau majikan ini melakukan pelanggaran HAM, pejabat kolonial mah nggak tahu karena mereka ini udah disogok untuk tutup mata kalau ada pelanggaran hak asasi manusia di bisnis-bisnis milik investor asing. Ya, itu ya. Kalian silahkan baca lagi, silahkan pahami lagi dengan baik. Nanti saya kasih kisi-kisi tentang PTS ya. Hari ini sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan.